Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Said Didu yang menyebutkan bahwa Prabowo yang menolak beberapa usulan dari seorang Jokowi. Wih, ngeri banget kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti berpikir, ada apa kok ditolak? Jangan-jangan Presiden Prabowo Subianto itu sudah berpecah kongsi dengan seorang Jokowi. Kan banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Nah, karena saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu ini, karena Pak Said Didu ini diundang sebagai tokoh oposisi oleh Presiden Prabowo Subianto, saya percaya begitu bahwa ya seorang Presiden Prabowo Subianto disebutkan ya oleh Said Didu tidak berada di bawah kekuasaan Jokowi, tidak berada di bawah cawe-cawe Jokowi begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan sendirinya. Kalau toh pada hakikatnya yang disebutkan oleh Pak Said Didu itu Presiden Prabowo Subianto punya tersendiri untuk menghormati seorang Jokowi, ya karena mungkin saat Pilpres ada nuansa kontribusinya, ya saya kira nggak ada masalah begitu kan. Tapi publik ya banyak bertanya-tanya. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Coba kita lihat saja dengan beberapa apa yang kemudian disampaikan oleh Said Didu ini, nampaknya saya sedikit percaya begitu kan. Kenapa Kak saya sedikit percaya? Karena satu, karena Pak Said Didu ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Coba kita dengarkan ya. Seperti ini. Dia cuma saya nggak buka di publik. Nah itu berbagai. Nah jadi saya menyatakan ketidaksabaran publik seakan-akan Pak Presiden Prabowo ini masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Saya ingin menyatakan sepertinya. Nah itu tadi bisa dikatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto itu tidak tidak seperti yang kemudian dibicarakan oleh masyarakat begitu bahwa berada di bawah seorang Jokowi begitu, tapi tidak. Ini justru Presiden Prabowo Subianto ini punya catatan hitam kabarnya begitu kan. Orang-orang yang kemudian tahulah bagaimana situasi dan kondisi ini begitu kan. Ya dulu di tahun 2014-2019 Presiden Prabowo Subianto sering mengatakan negara kita bocor begitu kan ya. Tapi saya menganggap bahwa ya pernyataan Pak Said Didu ini nampaknya ada satu kebenaran begitu kan yang kemudian diungkapkan begitu kan. Karena kita lihat saja bahwa Pak Said Didu ini sebagai tokoh oposisi begitu kan. Coba kita dengarkan lagi. Memang mungkin itu adalah penghormatan, cara Prabowo menghormati Joko Widodo, bukan berarti di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Oh, seperti bahasa Jawa mikul dulu, mendem jero nah, gitu. Jadi tidak dengan cara menjelek-jelekan pendahulunya, tetapi ia tetap punya sikap sendiri. Yang kemudian bisa dilihat banyak orang, misalnya seperti Anda. Nah, itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Said Didu ya, tapi pembawa acara ini seperti Royce ini mengatakan tidak percaya begitu kan ya, tidak percaya. Ya itulah kalau tidak ketemu dengan Presiden Prabowo Subianto sendiri. Hari ini hari mengambil alih kembali negara yang sudah dikudeta oleh Jokowi dan oligarki. Karena hari ini Bung Deddy Sitorus sudah ada di sini. Kalau partai politik sudah mau ketemu oposisi, artinya ruang kebenaran mulai tersingkap di depan. Nah, selama ini kami susah sekali ketemu. Nah sekarang sudah ketemu. Dalam satu forum yang mengini Jokowi. Nah, saya ingin menjelaskan, Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham dan dimarahi karena menyinggung oligarki. Nah di situ saya melihat Pak Jokowi negara ini sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. Disitulah PDIP ditinggalkan, partai-partai ditinggalkan. Saya melihat bahwa ya sampai hari ini sosok dari Said Didu ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bisa saja ada nuansa-nuansa yang kemudian berbeda dengan seorang Jokowi. Nah, Pak Said Didu ini kan pernah menjadi sekretaris kementerian ya di BUMN tahun 2025 ya 2010 ya. Said Didu itu menyebutkan bahwa
Presiden Prabowo Subianto menolak beberapa usulan ya Presiden ke-7 RI atau presiden sebelumnya yakni Joko Widodo. Makanya Said Didu itu sendiri ya merupakan salah satu tokoh yang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto ya, terus kemudian sebagai tokoh oposisi pasti dia punya hitung-hitungan begitu kan. Saya menyatakan, saya mengibaratkan Presiden Prabowo ini memang sudah diserahkan. Saya ibaratkan ini ada madu sarang tawon yang isinya madu yang telah dirampok oligarki yang harus dibagikan kepada rakyat, tapi masih dijaga oleh tawon itu. Tawonnya itu adalah oligarki dan gengnya. Pak Prabowo sepertinya sudah diserahkan obor dan tongkat untuk menyodok sarang tawon. Tapi problemnya Presiden Prabowo tidak punya korek api untuk menyalakan obor. Korek apinya masih dipegang oleh geng SOP, Solo Oligarki Parto. Korek apinya. Nah, sehingga kalau Pak Prabowo menyodok sarang tawon ini, maka keluarlah tawon-tawon itu oligarki dan gengnya menyerang Prabowo. Maka kalau geng SOP tidak menyediakan korek buat Prabowo untuk menyalakan obornya, maka kami yang berkumpul 2 orang ini dan pendukung melawan oligarki akan memberikan korek kepada Bapak Presiden untuk menyalakan obor. Oke? Nyalakan segera obor untuk mengusir oligarki dan mengambil madu-madu yang telah dirampok oleh oligarki tersebut kepada rakyat Indonesia. Nah, pada saat pertemuan ya dia menjelaskan ya dengan Prabowo ya bertemu dengan Prabowo menjelaskan bahwa jangan menganggap saya ini di bawah bayangan-bayangan seorang Jokowi. Dan ada cerita pula bahwa beberapa usulan Jokowi itu ditolak oleh dia. Cuma kata Said Didu, saya tidak mau mengungkapkan itu begitu kepada publik. Nah, menjaga kode etik begitu kan. Tapi saya kira apakah Jokowi dengan Prabowo ini akan berbeda jalan begitu kan? Kita lihat saja secara tidak langsung bahwa sekarang ini secara aturan begitu kan ya Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi ini punya jalan masing-masing. Ya, walaupun misalnya ada cawe-cawe, Presiden Prabowo Subianto tetap kokoh mereka begitu kan. Ya, tetap mempertahankan bagaimana ya dirinya sebagai seorang presiden. Ngeri Mas kalau ada hal-hal yang kemudian ada permainan-permainan yang kemudian muncul ya atau cawe-cawe. Ini ngeri-ngeri sedap. Tapi orang-orang di luar sana banyak yang kemudian tidak percaya apa yang disampaikan oleh Said Didu. Ada yang kemudian percaya dan sebagainya. Kami pribadi justru sangat-sangat percaya sekali begitu. Sangat-sangat percaya. Kenapa? Karena Pak Said Didu ini adalah sebagai tokoh oposisi. Ada yang mengatakan Rossi aja nggak percaya ya, apalagi kita. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ada yang kemudian ya mengatakan ya biasa Prabowo bertemu dengan tokoh oposisi yang ngapusi aja seperti itu. Nah, ini banyak yang kemudian muncul narasi-narasi itu begitu. Nah, saya kira dengan adanya muncul pertanyaan atau muncul komentar-komentar netizen, saya cukup melihat satu hal. Karena Pak Said Didu ini adalah tokoh oposisi, masih banyak melihat sebuah realitas yang ada. Maka saya percaya itu begitu kan ya. Apa-apa yang kemudian disampaikan Said Didu kita lihat saja bahwa bisa saja adalah suatu bentuk kebenaran yang sangat luar biasa begitu kan. Jadi mungkin sewaktu-waktu misalnya seorang Jokowi diadili ya kita Presiden Prabowo Subianto tidak ikut-ikutan masalah itu mungkin. Diadili dalam segi apa? Soal dugaan ijazah palsu, soal dugaan macam-macam begitu kan ya. Bisa saja. Karena kita ini tidak tahu seperti apa begitu kan ke depan. Nah, ada yang begitu mengejutkan begitu kan ya dari menyatakan kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelak, dia nggak boleh menghalangi penyidikan hukum dan pengadilan terhadap Pak Jokowi. Nggak boleh. Jangan sampai Pak Prabowo nanti malah ikut-ikutan melakukan intervensi kepada hukum seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya Pak Mahfud pun mengingatkan soal kasus Presiden Soeharto yang sempat diadili di awal-awal era reformasi di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku saya ini anak buahnya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum. Ketika Pak Harto tidak adil dan tidak masuk pengadilan, bukan karena Habibie menghalangi, betul. Itu karena Pak Harto kena demensia kan? Demensia, betul. Kalaupun nanti Pak Jokowi diadili, dia bukan presiden pertama kita yang diselidiki pelanggaran hukumnya dan diadili. Dulu Pak Harto juga sempat diselidiki dan diadili. Nah, saya melihat bahwa begitu kan ya, yang kemudian disampaikan dalam beberapa narasi-narasi ini begitu banyak yang kemudian, wih, adili Jokowi begitu. Saya cukup menganalisa bahwa semua orang itu punya kepentingan masing-masing, ya, entah itu politik, entah apa dan sebagainya. Saya melihat ya sampai sekarang begitu kan ya, siapa yang bisa menyentuh dari seorang Jokowi begitu. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen begitu ya. Sekarang bukan lagi zamannya ya Singaraja, tapi raja ya beruang. 9 naga di belakang bosku ya presiden. Ya kalau 9 naga yang kuat di situ, masa masyarakat tidak kuat dengan soal ini begitu kan ya. Ada yang mengatakan, halah pret, ngelawan Jokowi sudah tidak bisa lagi ya dengan fakta dan realita, makanya hanya bisa narasi ya. dengan hal-hal seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan sebagai kepala negara sudah berusaha tidak boleh cawi-cawi masalah hukum terhadap siapapun. Kalau memang yang bersangkutan terbukti melanggar hukum, kepala negara mempersilakan ya kepada penegak hukum, ya monggo diproses secara hukum. Ada yang berkomentar seperti itu. Nah, saya melihat bahwa negara kita kan negara yang kemudian menganut sistem hukum begitu kan, ya di negara kita. Tapi nampaknya negara hukum di negara kita nampaknya belum sempurna begitu, belum ditegakkan secara maksimal. Artinya baik presiden, mantan presiden, siapapun begitu kan yang sudah melanggar undang-undang yang ada, ini kan seharusnya kan diproses secara hukum begitu. Di luar negeri itu banyak begitu kan ya, di luar negeri banyak. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Said Didu begitu kan, yang memandang bahwa sikap-sikap Presiden Prabowo Subianto ini yang selama ini dianggap di bawah bayangan-bayangan Jokowi itu kabarnya hanya merupakan cara Presiden RI untuk menunjukkan rasa hormat. Artinya dia punya prinsip sendiri begitu kan ya. Bahkan Said Didu itu menyinggung soal mengenai keberlanjutan lahan sawit sebagai contoh lain ya Prabowo tidak tunduk kepada Jokowi. Bahkan ini data-data apa yang disampaikan Said Didu kepada Presiden, nampaknya Presiden geleng-geleng kepala begitu kan. Kenapa? Kok seperti ini mungkin ya, mungkin. Nah, Pak Said Didu ini juga menyatakan bahwa dirinya siap mendapatkan hukuman dari rakyat jika salah atau gagal sebagai seorang gagal sebagai presiden ya. Bahkan ya Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh-tokoh oposisi yang kemudian tokoh oposisi ini bisa jadi cikal bakal kekuatan bagi Presiden Prabowo Subianto. Coba kita lihat saja, partai-partai sudah ogah-ogahan untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka begitu kan. Kita lihat saja begitu. Ya, yang paling seru sekarang ya posisi AHY dengan Anies Baswedan begitu. Jadi apakah nanti bahwa politik kita ini akan semakin seru? Saya kira di tahun 2029 ini politik ini akan semakin seru begitu. Kita tunggu saja. Apakah nanti ada sosok anak muda seperti Gibran yang akan maju sebagai wakil presiden atau sebagai presiden? Kita tunggu saja. Kita hanya bisa melihat bahwa drama-drama pencalonan ini kan semakin rumit begitu. Sekarang sudah mulai muncul digadang-gadang menjadi salah satu calon begitu kan ya. Artinya kita tahu bahwa di negara kita itu bisa berubah ya. Ngeri bos. Ini masalahnya persoalan politik begitu kan ya. Persoalan posisi Presiden Prabowo Subianto pasti nanti ya saling membenturkan satu sama lain. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.